bersama saya, Clara Noviantri Halawa dengan NIM 12411111054. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbicara dalam konteks budaya lokal. Nah, dalam bab ini kita akan belajar bagaimana cara berbicara dengan baik sambil tetap menghargai nilai dan budaya yang ada di sekitar kita tentunya. Tanpa menunggu berlama-lama, yuk kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Nah, yang pertama itu adalah hakikat kemampuan berbicara. Berbicara itu adalah salah satu keterampilan berbahasa yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berbicara, kita juga bisa menyampaikan ide, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Namun, menurut para ahli, berbicara itu bukan hanya soal mengucapkan kata-kata, tapi juga bagaimana kita menyusun kalimat itu dengan jelas, runtun, dan mudah untuk dipahami. Dalam konteks pendidikan, kemampuan berbicara ini juga membantu siswa agar berani menyampaikan gagasan, menghargai pendapat teman, dan berkomunikasi dengan santun tentunya. Sekarang kita sudah pada tahu kan apa itu pengertiannya? Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang bagaimana berbicara itu bisa dikaitkan dengan cerita ataupun budaya daerah. Salah satu cara melatih kemampuan berbicara itu adalah dengan menceritakan kisah daerah ataupun melakukan monolog budaya. Namun kegiatan ini bukan hanya melatih keberanian untuk berbicara, baik itu di depan umum, tapi juga menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya lokal. Misalnya, kita membawakan cerita rakyat seperti pada Provinsi Sumatera Utara, yaitu legenda Danau Toba ataupun Putri Hijau. Selain itu, melalui monolog budaya, kita itu juga dapat menampilkan kisah tentang adat ataupun tradisi daerah tertentu dengan ekspresi yang menarik tentunya. Setelah kita tahu pentingnya bercerita dan monolog, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu strategi melatih berbicara melalui cerita, dongeng, pidato, dan bertema budaya. Nah, teman-teman, berbicara ini juga bukan hanya sekedar mengungkapkan, namun berbicara ini juga memiliki strategi, baik itu bercerita, mendongeng, ataupun pidato pendek yang bertemakan budaya lokal. Dan untuk meningkatkan kemampuan berbicara, guru itu juga dapat menggunakan beberapa strategi tentunya. Strategi yang pertama itu adalah melalui bercerita tentang budaya lokal. Misalnya, siswa itu menceritakan legenda daerah mereka dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu, yang kedua, melalui mendongeng, di mana siswa itu bisa melatih intonasi ataupun ekspresi wajah dan gerakan tubuh agar cerita itu lebih hidup lagi. Lalu, yang ketiga, pidato pendek itu juga seperti pidato tentang melestarikan budaya daerah ataupun bahasa daerah dan gotong royong dalam budaya daerah. Nah, teman-teman, selain berbicara dan berpidato, siswa itu juga bisa melatih kemampuan berbicara mereka melalui bermain peran ataupun drama rakyat. Nah, untuk itu, yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Praktik bermain peran ataupun drama rakyat. Bermain peran atau drama rakyat itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, yang dimana melalui drama siswa itu bisa belajar berdialog, bekerja sama, dan tentunya menghayati nilai-nilai budaya dari cerita rakyat tersebut. Misalnya, memerankan kisah Batu Gantung ataupun Si Mardan. Kegiatan ini juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita serta kecintaan terhadap budaya kita sendiri. Dan setelah berlatih berbicara melalui drama, itu juga penting untuk belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan, terutama dalam konteks budaya. Lalu, teman-teman pasti bertanya bagaimana sih menyampaikan pendapat dalam
Kegiatan ini juga bisa dilakukan seperti diskusi kelas, debat ringan, ataupun refleksi setelah menonton video budaya lokal. Nah, agar latihan menyampaikan pendapat ini lebih terarah, ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Langkah yang pertama itu adalah guru menentukan tema budaya yang akan dibahas, lalu guru itu bisa menyajikan gambar, video, ataupun teks budaya secara stimulus. Dan yang ketiga itu mengajak siswa berdiskusi dan menanggapi dengan pendapatnya masing-masing. Lalu langkah yang keempat itu adalah siswa menulis pendapat singkat dan membacakannya di depan kelas. Dan langkah yang terakhir itu adalah guru memberikan masukan dan refleksi bersama dengan apa yang ia bacakan dan apa yang ia tanggapi mengenai budaya tersebut. Melalui langkah-langkah ini, siswa juga semakin terampil berbicara dan memahami pentingnya menjaga budaya lokal. Nah, terakhir nih, bagaimana cara menilai kemampuan berbicara siswa? Penilaian kemampuan berbicara siswa itu biasanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Misalnya seperti kejelasan penyampaian, bagaimana itu struktur kalimatnya, lalu penggunaan bahasanya, penghayatan terhadap tema budaya tersebut, dan bagaimana sikap percaya diri saat ia berbicara tentunya. Siswa yang bisa berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang baik, dan menampilkan unsur budaya daerah dengan percaya diri, tentu akan mendapat nilai yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita, yaitu berbicara dalam konteks budaya lokal. Di dalam bab ini kita bisa belajar bahwa berbicara itu bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga bagaimana cara kita menghargai budaya dan berkomunikasi dengan sopan. Melalui kegiatan seperti bercerita, mendongeng, berpidato, ataupun bermain drama, kita itu bisa melatih kemampuan berbicara sekaligus melestarikan budaya daerah kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat kita untuk terus mencintai budaya